Unlimited Power versi Bahasa Indonesia Part 18. Bagian 3. Kepemimpinan, Tantangan Keunggulan. Bab 18. Hierarki nilai, penghakiman utama untuk sukses. Seorang musisi harus membuat musik, seorang seniman harus melukis, seorang penyair harus menulis, jika ia ingin akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Abraham Maslow. Setiap sistem yang kompleks, apakah itu alat pabrik atau komputer atau manusia, harus kongruen. Bagian-bagiannya harus bekerja sama, setiap tindakan harus mendukung setiap tindakan lainnya jika itu untuk bekerja pada tingkat puncak. Jika bagian-bagian mesin mencoba masuk dua arah yang berbeda sekaligus, mesin akan tidak sinkron dan akhirnya bisa mogok. Manusia adalah persis sama. Kita dapat belajar untuk menghasilkan perilaku yang paling efektif, tetapi jika perilaku tersebut tidak mendukung kebutuhan dan keinginan terdalam kita, jika perilaku tersebut melanggar hal-hal lain yang penting bagi kita, maka kita mengalami konflik internal, dan kita tidak memiliki kesesuaian yang diperlukan untuk sukses dalam skala besar. Jika seseorang mendapatkan satu hal, tetapi samar-samar menginginkan sesuatu yang lain, dia tidak akan sepenuhnya bahagia atau puas. Atau jika seseorang mencapai suatu tujuan tetapi, untuk melakukannya, melanggar keyakinannya sendiri tentang apa yang benar atau salah, maka kekacauan akan terjadi. Untuk benar-benar berubah, tumbuh, dan makmur, kita perlu secara sadar menyadari aturan yang kita miliki untuk diri kita sendiri dan orang lain, tentang bagaimana kita benar-benar mengukur atau menilai keberhasilan atau kegagalan. Kalau tidak, kita bisa memiliki segalanya dan tetap merasa tidak ada apa-apanya. Ini adalah kekuatan elemen terakhir dan kritis yang disebut nilai. Apa itu nilai? Sederhananya, itu adalah keyakinan pribadi, dan individu Anda sendiri tentang apa yang paling penting bagi Anda. Nilai-nilai Anda adalah sistem kepercayaan Anda tentang benar, salah, baik dan buruk. Maslow berbicara tentang seniman, tetapi intinya adalah uni serbaguna. Nilai-nilai kita adalah hal-hal yang kita semua butuhkan secara fundamental bergerak menuju. Jika tidak, kita tidak akan merasa utuh dan penuh. Perasaan keselarasan, atau keutuhan dan kesatuan pribadi, berasal dari pengertian bahwa kita memenuhi nilai-nilai kita dengan perilaku saat ini. Mereka bahkan menentukan apa yang akan Anda tinggalkan. Mereka mengatur seluruh gaya hidup Anda. Mereka menentukan bagaimana Anda akan menanggapi setiap pengalaman yang diberikan dalam hidup. Mereka sangat mirip dengan tingkat eksekutif di komputer. Anda dapat memasukkannya ke dalam program yang Anda suka, tetapi apakah komputer menerima program tersebut, apakah digunakan atau tidak, semua tergantung pada bagaimana eksekutif tingkat diprogram oleh pabrik. Nilai seperti tingkat eksekutif penilaian dalam otak manusia. Dari apa yang Anda kenakan dan apa yang Anda kendarai ke tempat tinggal Anda, dengan siapa Anda menikah, jika Anda menikah, atau bagaimana Anda membesarkan anak-anak Anda, dari apa yang menyebabkan Anda mendukung hingga apa yang Anda pilih untuk mencari nafkah, dampak dari nilai-nilai Anda tidak ada habisnya. Mereka adalah dasar yang mendefinisikan tanggapan kita terhadap situasi tertentu dalam hidup. Mereka adalah kunci utama untuk memahami dan memprediksi perilaku Anda sendiri serta perilaku orang lain, kunci utama untuk melepaskan keajaiban di dalam. Jadi dari mana mereka berasal, instruksi yang kuat tentang benar dan salah, baik dan buruk, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Karena nilai adalah keyakinan yang spesifik, sangat emosional, dan terhubung, nilai tersebut berasal dari beberapa sumber yang sama yang telah kita bahas sebelumnya dalam bab tentang keyakinan. Lingkungan Anda berperan, dimulai saat Anda masih bayi. Ayah Anda dan, terutama dalam keluarga tradisional, ibu memainkan peran terbesar dalam memprogram sebagian besar nilai asli Anda. Mereka terus-menerus mengungkapkan mereka dalam memberitahu Anda apa yang mereka lakukan atau tidak ingin Anda lakukan, katakan, dan percayai.
Jika Anda menerima nilai-nilai mereka, Anda dihargai, Anda adalah anak laki-laki atau perempuan yang baik. Jika Anda menolaknya, Anda berada dalam masalah, Anda adalah anak yang buruk. Dalam beberapa keluarga, jika Anda terus menolak nilai-nilai orang tua Anda dihukum. Faktanya, sebagian besar nilai Anda telah diprogram melalui teknik hukuman hadiah ini. Seiring bertambahnya usia, teman sebayamu kelompok adalah sumber nilai lainnya. Ketika Anda pertama kali bertemu dengan anak-anak lain di jalan, mereka mungkin memiliki nilai yang berbeda dari Anda. Anda memadukan nilai-nilai Anda dengan nilai mereka, atau Anda mungkin telah mengubah nilai Anda sendiri, karena jika tidak, mereka mungkin akan memukuli Anda atau lebih buruk lagi, tidak mempermainkan Anda. Sepanjang hidup Anda terus-menerus menciptakan kelompok sebaya baru dan menerima nilai-nilai baru atau memadukan atau memasang nilai Anda sendiri pada orang lain. Juga, sepanjang hidup Anda memiliki pahlawan atau mungkin anti pahlawan. Dan karena Anda mengagumi pencapaian mereka, Anda mencoba meniru siapa mereka menurut Anda. Banyak anak yang awalnya terjerumus narkoba karena pahlawan mereka, yang musiknya mereka sukai, tampaknya menghargai narkoba. Untungnya, hari ini, jelas bahwa mereka tidak menggunakan atau mendukung penggunaan narkoba. Banyak seniman memperjelas bahwa mereka mendukung perubahan positif di dunia. Ini membentuk banyak nilai orang. Memahami memanfaatkan kekuatan media untuk mengumpulkan uang untuk memberi makan orang-orang yang kelaparan, Bob Geldof, dari Levi dan Band-Aid yang terkenal, telah menyadap ke dalam nilai-nilai bintang kuat lainnya. Melalui usaha mereka dan teladan, mereka telah membantu memperkuat nilai memberi dan belas kasihan kepada orang lain. Banyak orang yang tidak menganggap nilai ini sebagai hal yang paling penting dalam hidup mereka mengubah perilaku mereka ketika mereka gergaji pahlawan mereka, Bruce Springsteen, Michael Jack Putra, Kenny Rogers, Bob Dylan, Stevie Wonder, Diana Ross, Lionel Richie, dan lainnya, memberitahu mereka secara langsung dan setiap hari melalui musik dan video mereka bahwa orang-orang sedang sekarat dan kita harus melakukan sesuatu. Dalam bab berikutnya, kita akan melihat lebih dekat pada penciptaan tren. Untuk saat ini, sadari saja kekuatan media memiliki dalam mengarahkan dan menciptakan nilai-nilai dan perilaku. Pembentukan nilai tidak berakhir dengan pahlawan. Itu juga terjadi di tempat kerja, di mana sistem hukuman hadiah yang sama berlaku. Untuk bekerja untuk seseorang dan bangkit di perusahaan, Anda mengadopsi beberapa nilai mereka. Jika Anda tidak berbagi nilai bos Anda, promosi mungkin impossible 1E. Dan jika Anda tidak berbagi nilai-nilai perusahaan untuk memulai, Anda akan tidak bahagia. Guru di sekolah kami sistem terus-menerus mengekspresikan nilai-nilai mereka, dan seringkali secara tidak sadar menggunakan sistem hukuman hadiah yang sama untuk memastikan adopsi mereka. Nilai-nilai kita juga berubah ketika kita mengubah tujuan atau citra diri. Jika Anda menetapkan tujuan untuk menjadi nomor satu di perusahaan, ketika Anda mencapainya Anda akan mendapatkan lebih banyak uang dan mengharapkan hal-hal yang berbeda dari orang lain. Nilai-nilai Anda tentang seberapa keras Anda akan bekerja mulai sekarang juga dapat berubah. Apa yang Anda anggap sebagai mobil bagus akan sangat berbeda. Bahkan orang-orang yang menghabiskan waktu bersama Anda juga dapat berubah agar sesuai dengan citra diri baru Anda. Alih-alih pergi untuk minum bir dengan anak laki-laki, Anda mungkin menyeruput bir bersama 3 orang lainnya di kantor Anda yang merencanakan perluasan. Apa yang Anda kendarai, kemana Anda pergi, siapa teman Anda, apa yang Anda lakukan, semuanya mencerminkan identitas diri Anda. Mereka mungkin melibatkan apa yang disebut psikolog industri Dr. Robert McMurray simbol ego terbalik, yang juga menunjukkan nilai-nilai Anda. Misalnya, fakta bahwa seseorang mengendarai mobil murah bukan berarti dia tidak memikirkan dirinya sendiri atau bahwa jarak tempuh adalah nilai utama.
Sebaliknya, dia mungkin ingin menunjukkan bahwa dia di atas arus utama umat manusia dengan mengadopsi simbol-simbol yang tidak sesuai. Seorang ilmuwan atau pengusaha berpendidikan tinggi yang memiliki pendapatan yang sangat besar mungkin ingin membuktikan kepada dirinya sendiri dan orang lain bagaimana caranya bedanya dia dengan mengendarai mobil ekonomis murahan. Itu multijutawan yang tinggal di gubuk mungkin menghargai tidak membuang-buang ruang, atau dia mungkin ingin menunjukkan nilai uniknya kepadanya diri dan orang lain. Jadi saya pikir Anda dapat melihat betapa pentingnya kita membagi menutupi apa nilai-nilai kita. Tantangan bagi kebanyakan orang adalah bahwa banyak dari nilai-nilai ini tidak disadari. Seringkali orang tidak tahu mengapa mereka melakukan hal-hal tertentu, mereka hanya merasa harus melakukannya. Orang merasa sangat tidak nyaman dan curiga terhadap individu yang memiliki nilai yang sangat berbeda dari mereka sendiri. Sebagian besar konflik yang dialami orang dalam kehidupan berasal dari nilai-nilai yang saling bertentangan. Seperti halnya ini dalam skala lokal, demikian juga dalam skala internasional. Hampir setiap perang adalah perang atas nilai-nilai. Lihatlah Timur Tengah, Korea, Vietnam, dan sebagainya. Dan apa yang terjadi ketika satu negara menaklukkan negara lain? Para penakluk mulai mengubah budaya menjadi nilai-nilai mereka sendiri. Tidak hanya negara yang berbeda memiliki nilai yang berbeda dan orang yang berbeda memiliki nilai yang berbeda, tetapi setiap individu menganggap beberapa nilai lebih penting daripada yang lain. Hampir semua dari kita memiliki garis bawah, hal-hal yang lebih penting bagi kita di atas segalanya. Bagi sebagian orang itu adalah kejujuran, bagi orang lain itu persahabatan. Beberapa orang mungkin berbohong untuk melindungi seorang teman, meskipun kejujuran penting bagi mereka. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Karena persahabatan lebih tinggi pada tangga kepentingan mereka, hierarki nilai, daripada kejujuran dalam konteks ini. Anda mungkin menempatkan nilai pribadi yang tinggi pada kesuksesan bisnis, tetapi juga pada memiliki kehidupan keluarga yang dekat. Konflik dolaro terjadi ketika Anda berjanji untuk bersama keluarga Anda suatu malam dan kemudian peluang bisnis muncul. Apa yang Anda pilih untuk dilakukan bergantung pada apa yang Anda tempatkan sebagai nilai tertinggi Anda saat itu. Jadi, daripada mengatakan bahwa menghabiskan waktu untuk bisnis dan bukan keluarga Anda atau sebaliknya adalah buruk, temukan saja nilai-nilai Anda yang sebenarnya. Kemudian untuk pertama kalinya dalam hidup Anda akan mengerti mengapa Anda melakukan hal-hal tertentu, atau mengapa orang lain melakukan apa yang mereka lakukan. Nilai adalah salah satu petunjuk terpenting untuk menemukan cara kerja seseorang. Untuk menangani orang secara efektif, kita perlu mengetahui apa yang paling penting bagi mereka, khususnya hierarki nilai mereka. Seseorang mungkin mengalami kesulitan besar untuk memahami perilaku atau motivasi dasar orang lain kecuali dia memahaminya kepentingan relatif dari nilai. Begitu dia melakukannya, dia secara virtual dapat memprediksi bagaimana mereka akan merespons serangkaian situasi tertentu sikap. Setelah Anda mengetahui hierarki nilai Anda sendiri, Anda dapat diberdayakan untuk menyelesaikan hubungan apapun atau representasi internal apapun yang menyebabkan Anda berkonflik. Tidak ada kesuksesan yang nyata kecuali sesuai dengan dasar Anda nilai-nilai. Terkadang ini soal belajar bagaimana memediasi antara nilai-nilai yang ada yang berkonflik. Jika seseorang mengalami kesulitan dalam pekerjaan bergaji tinggi dan salah satu nilai utamanya adalah uang itu jahat, maka tidak cukup untuk berkonsentrasi pada pekerjaan. Masalahnya adalah pada tingkat yang lebih tinggi dari nilai-nilai yang saling bertentangan. Jika seseorang tidak dapat berkonsentrasi di tempat kerja karena nilai tertingginya adalah keluarga dan dia menghabiskan seluruh waktunya untuk pekerjaan, Anda harus mengatasinya konflik batin dan perasaan ketidaksesuaian yang dihasilkannya. Membingkai ulang dan menemukan maksud sangat membantu. Anda dapat memiliki $1 miliar, tetapi jika hidup Anda bertentangan dengan nilai, Anda tidak akan bahagia.
Kami melihat ini sepanjang waktu. Rakyat dengan kekayaan dan kekuasaan menjalani kehidupan yang miskin. Di sisi lain, Anda bisa menjadi miskin seperti tikus gereja secara finansial, tetapi jika hidup yang Anda jalani sesuai dengan nilai-nilai Anda akan merasakannya terpenuhi. Bukan masalah nilai mana yang benar atau salah, saya tidak akan memaksakan nilai-nilai saya pada Anda. Penting untuk mempelajari nilai-nilai Anda sehingga Anda dapat mengarahkan, memotivasi, dan mendukung diri Anda sendiri di tingkat yang paling dalam. Kita semua memiliki nilai tertinggi, satu hal yang paling kita harapkan dari situasi apapun, baik itu hubungan atau pekerjaan. Mungkin kebebasan, mungkin cinta, mungkin kegembiraan, atau mungkin keamanan. Anda mungkin membaca daftar itu dan berkata pada diri sendiri, saya menginginkan semua itu, biaya kami lakukan. Tapi kami menempatkan nilai relatif pada mereka semua. Apa satu orang yang paling diinginkan dari sebuah persahabatan adalah ekstasi, cinta lain, ketiga, komunikasi yang jujur, keempat, rasa aman. Kebanyakan orang sama sekali tidak menyadari hierarki mereka atau hierarki orang-orang yang mereka cintai. Mereka memiliki perasaan yang samar-samar tentang menginginkan cinta, atau tantangan, atau ekstasi, tetapi mereka tidak memiliki perasaan bagaimana potongan-potongan ini cocok satu sama lain. Perbedaan ini sangat penting. Mereka menentukan apakah kebutuhan utama seseorang akan terpenuhi atau tidak. Anda tidak dapat memenuhi kebutuhan orang lain jika Anda tidak tahu apa itu. Anda tidak dapat membantu seseorang melakukan hal yang sama untuk Anda, dan Anda tidak bisa berurusan dengan nilai-nilai Anda sendiri yang bertentangan, sampai Anda memahami hierarki di mana mereka berinteraksi. Kunci pertama understanding adalah untuk memperoleh mereka. Bagaimana Anda menemukan hierarki Anda sendiri atau orang lain dari nilai-nilai? Pertama, Anda perlu menempatkan bingkai di sekitar nilai yang Anda cari. Artinya, Anda perlu memunculkannya dalam konteks tertentu. Mereka terkotak-kotak. Kita sering memiliki nilai yang berbeda untuk pekerjaan, hubungan, atau keluarga. Anda harus bertanya, apa yang paling penting bagi Anda tentang hubungan pribadi orang tersebut? Mungkin menjawab, perasaan mendukung. Kemudian Anda mungkin bertanya, apa yang penting tentang dukungan? Dia mungkin menjawab, itu menunjukkan bahwa seseorang mencintaiku. Anda mungkin bertanya, apa yang terpenting dari seseorang yang mencintaimu? Dia mungkin menjawab, itu menciptakan perasaan gembira bagi saya. Dengan terus bertanya berulang-ulang, apa yang paling penting? Anda mulai mengembangkan daftar nilai. Kemudian, untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang hierarki seseorang nilai, yang perlu Anda lakukan adalah mengambil daftar kata-kata ini dan membandingkannya. Tanyakan, mana yang lebih penting bagi Anda? Didukung atau merasakan kegembiraan? Jika jawabannya adalah merasa senang, maka jelas itu lebih tinggi dalam hierarki nilai. Selanjutnya Anda akan bertanya, apa yang lebih penting bagi Anda, merasakan sukacita atau dicintai? Jika jawabannya merasa senang, maka dari ketiga nilai tersebut, sukacita adalah nomor satu. Anda kemudian bertanya, apa yang lebih penting bagi Anda? Merasa dicintai atau didukung? Orang tersebut mungkin terlihat bingung pada Anda dan menjawab, "Yah, keduanya penting." Anda jawab, "Ya, tetapi mana yang lebih penting, bahwa seseorang mencintaimu atau seseorang mendukungmu?" Dia mungkin berkata, "Yah, itu lebih penting bahwa seseorang mencintaiku." Jadi sekarang Anda tahu nilai tertinggi kedua di balik kegembiraan adalah cinta, dan yang ketiga adalah dukungan. Anda dapat melakukan ini dengan ukuran daftar apapun untuk memahami apa yang paling penting bagi seseorang dan bobot relatif dari nilai-nilai lain. Orang dalam contoh ini masih bisa merasa kuat tentang suatu hubungan, bahkan jika dia tidak merasa didukung orang lain, bagaimanapun, dapat memberikan dukungan atas cinta, yang Anda mungkin terkejut menemukan banyak orang melakukannya.
Orang itu tidak akan percaya seseorang mencintainya kecuali dia mendukungnya, dan tidak akan cukup baginya untuk merasa dicintai jika dia tidak merasa didukung. Orang-orang memiliki nilai-nilai tertentu yang ketika dilanggar menyebabkan mereka untuk meninggalkan suatu hubungan. Misalnya, jika dukungan adalah nomor satu di daftar nilai seseorang, tetapi dia tidak merasa didukung, dia mungkin mengakhiri hubungan. Orang lain yang menempatkan dukungan sebagai ketiga atau keempat atau kelima, dan cinta sebagai yang pertama, tidak akan meninggalkan hubungan apapun yang terjadi, selama dia merasa dicintai. Saya yakin Anda bisa menemukan beberapa hal yang penting bagi Anda dalam hubungan intim. Saya telah mencantumkan beberapa yang penting di bawah ini. Cinta, ekstasi, saling komunikasi, menghormati, dukungan, pertumbuhan, menyenangkan, tantangan, kreativitas, daya tarik, kecantikan, kesatuan spiritual, kebebasan, kejujuran. Ini tidak berarti semua nilai penting yang ada. Anda mungkin menemukan banyak nilai lain yang lebih penting daripada yang tercantum di sini. Jika Anda dapat memikirkan beberapa, tuliskan sekarang. Sekarang urutkan nilai-nilai ini dalam urutan kepentingan, dengan nomor 1 sebagai yang paling penting dan nomor 14 sebagai yang paling tidak penting. Apakah Anda merasa ini sulit? Jika Anda tidak membentuk hierarki secara sistematis, peringkat bisa menjadi sedikit melelahkan dan membingungkan karena daftar semakin besar. Jadi, mari kita bandingkan nilai satu sama lain untuk menentukan mana yang lebih penting daripada yang lain. Mari kita mulai dengan 2. Yang pertama dalam daftar, mana yang lebih penting bagi Anda, cinta atau ekstasi? Jika jawabannya adalah cinta, apakah itu lebih penting daripada komunikasi timbal balik? Anda harus membaca daftar secara lengkap dan melihat apakah ada yang lebih penting daripada nilai yang Anda mulai. Jika tidak, itu berada di puncak hierarki. Sekarang, pergi ke kata berikutnya dalam daftar. Apa yang lebih berarti bagi Anda, ekstasi atau komunikasi timbal balik? Jika jawabannya ekstasi, lanjutkan daftarnya, bandingkan dengan kata berikutnya. Jika sewaktu-waktu pilihan lain lebih disukai daripada pilihan awal, dalam hal ini ekstasi, mulailah membuat perbandingan dengan nilai tersebut. Misalnya, jika komunikasi timbal balik lebih dihargai daripada ekstasi, Anda kemudian akan melanjutkan dengan bertanya, apa yang lebih penting, komunikasi timbal balik atau rasa hormat? Jika masih saling komunikasi, maka tanyakan, saling komunikasi atau asik? Jika tidak ada nilai yang dianggap lebih penting daripada komunikasi timbal balik, itu adalah yang kedua dalam hierarki. Jika nilai lain dianggap lebih penting, Anda akan membandingkan nilai yang tersisa dengan nilai tersebut sampai Anda menyelesaikan daftar. Misalnya, jika Anda membandingkan komunikasi timbal balik dengan semua kata dalam contoh ini dan sampai pada nilai terakhir dalam daftar, kejujuran, dan ternyata, kejujuran, lebih penting daripada komunikasi timbal balik, maka Anda tidak perlu membandingkan kejujuran terhadap kreativitas karena kreativitas tidak sepenting komunikasi timbal balik. Dengan demikian, kita tahu bahwa karena kejujuran lebih penting daripada komunikasi timbal balik, itu juga akan lebih tinggi daripada kreativitas atau kata lain dalam daftar yang sudah di bawah komunikasi timbal balik. Untuk menyelesaikan hierarki, ulangi proses ini sepanjang daftar. Seperti yang akan Anda lihat, peringkat tidak selalu merupakan proses yang mudah. Beberapa di antaranya adalah perbedaan yang sangat halus yang tidak biasa kita buat. Jika keputusan tidak jelas, buat perbedaannya lebih spesifik. Anda mungkin bertanya, mana yang lebih penting, ekstasi atau pertumbuhan? Seseorang mungkin menjawab, yah, jika saya tumbuh, saya memiliki ekstasi. Kemudian Anda perlu bertanya, apa arti ekstasi bagi Anda? Apa arti pertumbuhan bagi Anda? Jika jawabannya adalah ekstasi berarti merasakan kebahagiaan pribadi secara total,
dan pertumbuhan berarti mengatasi rintangan, maka Anda dapat bertanya, mana yang lebih penting, mengatasi rintangan atau merasakan kebahagiaan total? Ini akan membuat keputusan lebih mudah. Jika perbedaannya masih belum jelas, tanyakan apa yang akan terjadi jika Anda mengambil satu nilai. Jika Anda tidak pernah bisa menjadi gembira tetapi Anda bisa tumbuh, apakah itu pilihan Anda? Atau jika Anda bisa tidak pernah tumbuh tetapi Anda bisa gembira, yang mana yang akan Anda ingin lebih? TH15 biasanya akan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membedakan nilai mana yang lebih penting. Menyatukan salah satu hierarki nilai Anda sendiri adalah salah satunya latihan paling berharga yang dapat Anda lakukan dalam buku ini. Luangkan waktu sekarang untuk memutuskan apa yang Anda inginkan dari suatu hubungan. Anda harus melakukan hal yang sama dengan pasangan Anda jika Anda sedang menjalin hubungan sekarang. Anda berdua akan mengembangkan kesadaran baru akan kebutuhan terdalam satu sama lain. Buatlah daftar semua hal yang paling penting bagi Anda dalam suatu hubungan, misalnya, distraksi, kegembiraan, dan rasa hormat. Untuk memperluas daftar ini, Anda mungkin bertanya, apa yang penting tentang rasa hormat dan pasanganmu mungkin berkata, itu hal terpenting dalam suatu hubungan, jadi Anda sudah memiliki nilai nomor satu. Atau pasangan Anda mungkin berkata, ketika saya merasa respect, saya merasa menyatu dengan orang lain, jadi Anda memiliki kata lain, kesatuan. Anda mungkin bertanya, apa yang penting tentang persatuan dan pasangan Anda mungkin berkata, jika saya merasa bersatu dengan orang lain, saya merasa dicintai olehnya. Anda mungkin kemudian bertanya, apa yang penting tentang cinta? Lanjutkan dengan care ini untuk mengembangkan daftar kata sampai Anda puas bahwa Anda memiliki sebagian besar nilai-nilai utama yang penting bagi Anda dalam suatu hubungan. Sekarang, buat hierarki kepentingan dengan menggunakan teknik yang dijelaskan di atas. Bandingkan setiap nilai secara sistematis hingga Anda memiliki hierarki yang jelas yang dirasa tepat untuk Anda. Setelah Anda membuat hierarki nilai untuk pribadi Anda hubungan, lakukan hal yang sama dengan lingkungan kerja Anda. Buat konteks kerja dan tanyakan, apa yang penting bagi saya tentang bekerja? Bisa dibilang kreativitas. Pertanyaan jelas berikutnya adalah, apa yang penting tentang kreativitas? Anda mungkin menjawab, ketika saya kreatif, saya merasa seperti saya tumbuh. Apa yang penting tentang tumbuh? Lanjutkan dari sana. Anda orang tua, saya sarankan Anda melakukan hal yang sama dengan anak Anda 5. Dengan menemukan hal-hal yang benar-benar memotivasi mereka, Anda akan menemukan alat unik yang efektif untuk mengasuh anak dengan lebih efektif. Apa yang telah Anda temukan? Bagaimana perasaan Anda tentang daftar yang telah Anda buat? Apakah itu akurat dalam perkiraan Anda? Jika belum, buatlah perbandingan tambahan sampai dirasa pas. Banyak orang terkejut menemukan nilai tertinggi mereka. Namun, dengan menjadi sadar akan hierarki nilai mereka, mereka menjadi mengerti mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Dalam hubungan pribadi, atau di tempat kerja, sekarang setelah Anda mengetahui nilai-nilai Anda dapat mengungkapkan apa yang paling penting bagi Anda, dan dengan mengetahui itu, Anda dapat mulai mengarahkan energi Anda untuk mencapainya. Menempatkan hierarki bersama-sama tidak cukup. Seperti yang akan kita lihat nanti, orang mengartikan hal yang sangat berbeda dengan kata yang sama ketika berbicara tentang nilai-nilai. Sekarang setelah Anda menyadari hierarki Anda, luangkan waktu untuk bertanya apa artinya. Jika nilai utama dalam suatu hubungan adalah cinta, Anda mungkin bertanya, apa yang membuatmu merasa dicintai? Atau, apa yang membuatmu mencintai seseorang? Atau, bagaimana Anda tahu jika Anda tidak dicintai? Anda harus melakukan ini dengan presisi sebanyak mungkin untuk setidaknya 4 item pertama pada hierarki Anda. Satu kata cinta mungkin berarti lusinan hal bagi Anda, dan Anda perlu mengetahuinya. Ini bukan proses yang mudah, tetapi jika Anda melakukannya dengan hati-hati,
Anda akan tahu lebih banyak tentang diri Anda, apa yang benar-benar Anda inginkan, dan bukti apa yang Anda gunakan untuk mengetahui apakah keinginan Anda 5 terpenuhi. Tentu saja, Anda tidak dapat menjalani hidup dengan melakukan elisitasi nilai skala penuh untuk semua orang yang Anda kenal. Seberapa tepat dan spesifik yang Anda inginkan akan sepenuhnya bergantung pada hasil Anda. Jika ingin memiliki hubungan yang akan bertahan selamanya dengan pasangan atau anak, Anda pasti ingin tahu semua yang Anda bisa tentang cara kerja otak orang itu. Jika Anda seorang pelatih yang mencoba memotivasi pemain atau pengusaha yang mencoba mengevaluasi klien yang mungkin Anda masih ingin mengetahui nilai-nilai orang tersebut, tetapi tidak secara mendalam. Anda hanya mencari potongan besar dan utama. Ingat, dalam hubungan apapun, entah itu seintens antara ayah dan anak atau sesantai itu adalah antara dua tenaga penjualan yang berbagi telepon yang sama, Anda memiliki kontrak, apakah Anda mengucapkannya atau tidak. Anda berdua mengharapkan hal-hal tertentu dari satu sama lain. Kalian berdua saling menilai tindakan dan kata-kata, setidaknya secara tidak sadar, dengan nilai-nilai Anda. Anda mungkin juga menjadi jelas tentang nilai-nilai itu dan menciptakan kesepakatan sehingga Anda tahu sebelumnya bagaimana perilaku Anda akan memengaruhi Anda berdua dan apa kebutuhan Anda yang sebenarnya. Anda dapat memperoleh nilai-nilai utama ini dalam percakapan biasa. Salah satu teknik sederhana namun tak ternilai adalah mendengarkan dengan seksama kata-kata yang digunakan orang. Orang cenderung menggunakan kata-kata kunci berulang-ulang yang menunjukkan nilai-nilai di puncak hierarki mereka. Dua orang dapat berbagi pengalaman gembira bersama. Seseorang mungkin memujinya, mengatakan seberapa besar kreativitasnya berkembang, lain mungkin sama antusiasnya, dan dia akan mengatakan betapa intensnya perasaan bersama masyarakat adalah. Kemungkinan mereka memberi Anda petunjuk kuat tentang nilai tertinggi mereka dan tentang apa yang harus Anda pahami jika Anda ingin memotivasi atau menggairahkan mereka. Pemunculan nilai penting baik dalam bisnis maupun pribadi kehidupan. Ada nilai tertinggi yang dicari semua orang dalam pekerjaan. Dia akan membuat seseorang mengambil pekerjaan, dan jika tidak terpenuhi, atau jika melanggar terlambat, itu akan membuatnya meninggalkannya. Bagi sebagian orang, itu mungkin uang. Jika Anda membayarnya cukup, Anda akan menyimpannya. Tapi bagi banyak orang lain, itu sesuatu yang lain. Mungkin kreativitas atau tantangan atau rasa kekeluargaan. Sangat penting bagi manajer untuk mengetahui nilai tertinggi dari karyawan mereka. Untuk memperolehnya, hal pertama yang harus ditanyakan adalah, apa yang menyebabkan Anda bergabung dengan sebuah organisasi? Sebut saja employee menjawab, lingkungan yang kreatif. Anda mengembangkan daftar tentang apa yang penting tentang itu dengan bertanya, apalagi yang diperlukan, kemudian Anda ingin tahu, bahkan jika semua itu ada, apa yang menyebabkan dia pergi. Misalkan jawabannya adalah, kekurangan kepercayaan, Anda akan terus menyelidiki dari sana. Bahkan jika ada adalah kurangnya kepercayaan, apa yang akan membuat Anda tetap tinggal? Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah tinggal di organisasi dengan kurangnya kepercayaan. Jika demikian, itulah nilai tertinggi mereka, hal yang harus mereka miliki untuk tetap bekerja. Orang lain mungkin mengatakan Anda akan melakukannya tetap, bahkan jika tidak ada kepercayaan. Jika dia memiliki kesempatan untuk bangkit organisasi, teruslah menyelidiki dan bertanya sampai Anda menemukan hal-hal yang harus dimiliki orang tersebut agar tetap bahagia, dan kemudian Anda akan tahu sebelumnya apa yang akan membuatnya pergi. Kata-kata nilai yang digunakan orang seperti jangkar, mereka memiliki asosiasi emosional yang kuat. Agar lebih efektif,
Jelaskan, bagaimana Anda tahu kapan Anda memilikinya? Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak memilikinya juga? Sangat penting untuk memperhatikan prosedur pembuktian seseorang untuk menentukan bagaimana konsep kepercayaan Anda berbeda darinya. Dia mungkin percaya ada kepercayaan hanya jika dia tidak pernah mempertanyakan keputusannya. Dia mungkin percaya ada kurangnya kepercayaan jika tanggung jawab pekerjaannya diubah tanpa penjelasan yang jelas kepadanya. Ada beberapa manajer yang menganggap mereka sebagai motivator yang baik jika mereka baik dengan caranya sendiri. Mereka berpikir, saya membayar orang ini dengan uang yang baik, jadi saya mengharapkan ini dan itu sebagai balasannya. Yah, itu benar sampai batas tertentu. Tetapi berbagai orang menilai hal yang berbeda. Bagi sebagian orang, hal terpenting adalah bekerja dengan orang-orang yang mereka sayangi. Ketika orang-orang itu mulai hanyut, pekerjaan itu kehilangan kilaunya. Beberapa menghargai rasa kreativitas dan kegembiraan. Beberapa menghargai hal-hal lain. Jika Anda ingin mengelola dengan baik, Anda perlu mengetahui nilai tertinggi seorang karyawan dan cara memenuhinya. Jika Anda tidak menyediakannya, Anda akan kehilangan dia, atau setidaknya tidak pernah membuatnya bekerja dengan kinerja puncak dan menikmati pekerjaannya. Apakah semua ini membutuhkan lebih banyak waktu dan kepekaan? Tentu. Tapi jika kamu hargai orang-orang yang bekerja dengan Anda, itu sepadan, demi Anda dan mereka. Ingatlah bahwa nilai memiliki kekuatan emosional yang sangat besar. Jika Anda hanya mengelola dari nilai-nilai Anda dan menganggap Anda adil dari sudut pandang Anda mungkin akan menghabiskan banyak uang waktu merasa pahit dan dikhianati. Jika Anda dapat menjembatani kesenjangan nilai, Anda mungkin akan memiliki rekan kerja, teman, dan keluarga yang lebih bahagia anggota, dan Anda sendiri akan merasa lebih bahagia. Tidaklah penting dalam hidup untuk memiliki nilai yang sama dengan orang lain. Tetapi penting untuk dapat menyelaraskan diri Anda dengan orang lain, untuk menyadari apa nilai-nilai mereka, dan untuk mendukung mereka dan bekerja dengan mereka. Nilai adalah alat motivasi paling kuat yang kita miliki. Jika kamu ingin mengubah kebiasaan buruk, perubahan dapat dilakukan dengan sangat cepat jika Anda menghubungkan pemeliharaan yang berhasil dari perubahan itu dengan nilai-nilai tinggi. Saya tahu seorang wanita yang menempatkan sangat nilai tinggi pada kebanggaan dan rasa hormat. Jadi yang dia lakukan adalah menulis catatan untuk 5 orang yang paling dia hormati di dunia, dengan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah merokok lagi, bahwa dia lebih dihormati untuk tubuh pribadinya sendiri dan untuk orang lain daripada membiarkan hal itu terjadi lagi. Setelah dia mengirim surat, dia berhenti. Di sana berkali-kali ketika dia mengatakan dia akan memberikan apa saja untuk sebatang rokok, tetapi harga dirinya tidak akan pernah membiarkannya kembali. Dia adalah nilai yang lebih penting daripada perasaan mengisap rokok. Hari ini dia adalah non-perokok yang sehat. Nilai-nilai yang digunakan dengan benar memiliki kekuatan terbesar dalam mengubah perilaku kita. Izinkan saya berbagi dengan Anda pengalaman baru-baru ini yang saya alami. Saya sedang bekerja dengan tim sepak bola perguruan tinggi yang memiliki 3 quarterback. Semua memiliki nilai yang sangat berbeda. Saya memperoleh nilai-nilai mereka hanya dengan bertanya setiap orang apa yang penting tentang bermain sepak bola, apa itu berikan padanya. Seseorang berkata sepak bola adalah cara untuk membuat keluarganya bangga dan memuliakan Tuhan dan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Yang kedua berkata sepak bola penting sebagai ekspresi kekuatan, bahwa menerobos keterbatasan, menang, dan mengalahkan orang lain adalah nilai tertinggi baginya. Yang ketiga adalah seorang pemuda dari ghetto yang tidak dapat menemukan nilai tertentu sama sekali di sepak bola. Ketika saya bertanya, apa yang penting dari bermain sepak bola, dia bilang dia tidak tahu. Ternyata dia kebanyakan menjauh dari hal-hal seperti kemiskinan dan kehidupan rumah tangga yang buruk, dan dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang apa arti sepak bola baginya.
Jelas, Anda akan memotivasi ketiganya dengan cara yang sangat berbeda cara. Jika Anda mencoba memotivasi yang pertama, yang nilainya membuat Yesus dan keluarganya bangga, dengan memberinya semangat pentingnya menghancurkan lawan-lawannya dan menggiling mereka ke dalam tanah, itu mungkin akan menyebabkan konflik batin karena dia melihat nilai positif, bukan kekerasan, negatif, dalam permainan. Jika Anda memberi yang kedua pembicaraan yang sungguh-sungguh tentang memuliakan Tuhan dan membuat keluarganya bangga, dia tidak akan termotivasi karena itu bukan alasan utama dia bermain game. Ternyata quarterback ketiga memiliki bakat paling banyak, tapi dia memanfaatkannya lebih sedikit daripada dua lainnya. Para pelatih mengalami kesulitan memotivasi dia karena dia tidak punya nilai yang jelas, tidak ada yang jelas untuk bergerak menuju atau menjauh. Dalam hal ini, mereka harus menemukan nilai yang dia miliki dalam konteks lain, seperti kebanggaan, dan mentransfernya ke konteks sepak bola. Bahkan sebenarnya, meskipun dia sudah melukai dirinya sendiri sebelum yang pertama permainan, dia setidaknya menjadi termotivasi untuk mendukung tim, dan pelatih memiliki cara untuk memotivasi dia di masa depan ketika dia tubuh sembuh. Nilai bekerja dengan cara yang serumit dan sehalus apapun yang telah kita bicarakan dalam buku ini. Ingatlah bahwa ketika kita menggunakan kata-kata, kita menggunakan peta, dan peta bukanlah wilayahnya. Jika saya memberitahu Anda bahwa saya lapar atau ingin naik mobil, Anda masih bekerja dari peta. Lapar mungkin berarti siap untuk makan besar atau ingin camilan kecil. Ide Anda tentang mobil bisa menjadi Honda atau limusin. Tapi peta datang cukup dekat. Kesetaraan kompleks Anda cukup dekat dengan saya sehingga kami tidak memiliki terlalu banyak kesulitan berkomunikasi. Nilai memberi kita peta yang paling halus dari semuanya. Jadi ketika saya memberitahu Anda apa nilai-nilai saya adalah, Anda sedang bekerja dari peta-peta. Peta Anda, ekuivalensi kompleks Anda dari nilai, mungkin sangat berbeda dari milikku. Jika Anda dan saya sama-sama mengatakan bahwa kebebasan adalah nilai tertinggi kami, itu akan menciptakan hubungan dan kesepakatan di antara kami karena kami menginginkan hal yang sama, kami termotivasi ke arah yang sama. Tapi itu tidak sesederhana itu. Kebebasan bagi saya mungkin berarti mampu untuk melakukan apapun yang saya inginkan, kapanpun saya mau, dimanapun saya mau, dengan siapapun yang saya inginkan, sebanyak yang saya inginkan. Kebebasan untukmu mungkin berarti memiliki seseorang yang menjaga Anda sepanjang waktu, bebas dari kerepotan dengan tinggal di lingkungan yang terstruktur. Kebebasan untuk orang lain mungkin merupakan konstruksi politik, disiplin diperlukan untuk mempertahankan sistem politik tertentu. Jika seseorang belum menemukan sesuatu yang membuatnya mati, dia tidak layak untuk hidup. Martin Luther King, R. Karena nilai memiliki keutamaan seperti itu, mereka membawa nilai yang luar biasa muatan emosional. Tidak ada cara yang lebih dekat untuk mengikat orang selain menyelaraskan mereka melalui nilai-nilai tertinggi mereka. Itu sebabnya kekuatan yang diberikan berjuang untuk negaranya hampir selalu akan mengalahkan sekelompok tentara bayaran. Tidak ada cara yang lebih traumatis untuk mengemudi orang selain untuk menciptakan perilaku yang menempatkan nilai tertinggi mereka dalam konflik. Hal-hal yang paling penting bagi kita, apakah itu rasa patriotisme atau cinta keluarga, semuanya adalah cerminan dari nilai-nilai. Jadi dengan membangun hierarki yang tepat, Anda mengembangkan sesuatu yang belum pernah Anda miliki sebelumnya, peta paling berguna yang mungkin tentang apa yang dibutuhkan orang lain dan apa yang akan dia tanggapi. Kami melihat kekuatan eksplosif dan nuansa nilai yang halus sepanjang waktu dalam hubungan. Seseorang mungkin merasa dikhianati oleh romansa yang gagal. Dia bilang dia mencintaiku, katanya. Lelucon apa, bagi satu orang, cinta mungkin merupakan komitmen yang bertahan selamanya. Untuk yang lain, ini mungkin persatuan yang singkat tapi intens. Orang ini mungkin seorang cat,
Atau dia mungkin hanya seseorang dengan kesetaraan kompleks yang berbeda dari apa itu cinta? Jadi, sangat penting bagi Anda untuk membuat peta yang seakurat mungkin, untuk menentukan apa sebenarnya peta orang lain itu. Anda perlu tahu bukan hanya kata yang mereka gunakan, tetapi apa artinya. Cara melakukannya adalah dengan bertanya dengan fleksibilitas dan ketekunan sebanyak yang Anda butuhkan untuk membangun kesetaraan kompleks yang tepat tentang hierarki nilainya. Sangat sering, gagasan nilai sangat bervariasi sehingga dua orang yang menganut nilai-nilai umum mungkin tidak memiliki kesamaan, dan dua orang-orang yang menganut nilai-nilai yang sangat berbeda mungkin merasa bahwa mereka benar-benar menginginkan hal yang sama. Untuk satu orang, kesenangan bisa berarti menggunakan narkoba, begadang semalaman di pesta, dan menari sampai fajar. Untuk orang lain, kesenangan bisa berarti mendaki gunung atau menembak jeram, apapun yang baru, menarik, atau menantang. Satu-satunya kesamaan nilai-nilai mereka adalah kata yang mereka gunakan. Untuk itu orang ketiga mungkin mengatakan bahwa nilai terpentingnya adalah tantangan. Baginya itu mungkin juga berarti mendaki gunung dan menembak jeram. Tanyakan padanya tentang kesenangan, dan dia mungkin menganggapnya sembrono dan tidak penting. Tapi dia mungkin memaksudkan hal yang sama dengan tantangan seperti yang dilakukan orang kedua dengan kesenangan. Nilai-nilai umum membentuk dasar untuk hubungan akhir. Jika dua orang memiliki nilai-nilai yang benar-benar terkait, hubungan mereka bisa bertahan selamanya. Jika nilai mereka benar-benar berbeda, hanya ada sedikit peluang untuk hubungan yang langgeng dan harmonis. Beberapa hubungan dapat diklasifikasikan dalam salah satu dari kategori ekstrim tersebut. Akibatnya, Anda harus melakukan dua hal. Pertama, temukan nilai-nilai kesamaan yang Anda miliki sehingga Anda dapat menggunakannya untuk membantu menjembatani nilai-nilai lain yang tidak sama. Bukankah itu yang coba dilakukan Reagan dan Gorbachev dalam pertemuan puncak mereka? Pertahankan nilai-nilai yang sama-sama dimiliki kedua negara yang akan mendukung hubungan mereka, seperti kelangsungan hidup. Kedua, berusahalah untuk mendukung dan memenuhi nilai-nilai terpenting orang lain sebanyak yang kamu bisa. Ini adalah dasar dari hubungan yang kuat, mendukung, dan langgeng, baik itu bisnis, pribadi, atau keluarga. Nilai adalah faktor utama yang menyebabkan kongruensi atau inkongruensi, menyebabkan orang termotivasi atau tidak. Bila kamu tahu nilai-nilai mereka, Anda memiliki kunci terakhir. Jika tidak, Anda dapat menciptakan perilaku yang kuat yang tidak bertahan lama atau tidak menghasilkan the akhir pak. Jika itu bertentangan dengan nilai-nilai seseorang, itu akan bertindak seperti pemutus sirkuit untuk mengatasinya. Nilai-nilai itu seperti pengadilan resort terakhir. Mereka memutuskan perilaku mana yang berhasil dan mana yang tidak, yang menghasilkan keadaan yang diinginkan dan yang menghasilkan ketidaksesuaian. Sama seperti orang memiliki ide yang berbeda tentang apa arti nilai, mereka memiliki cara yang berbeda untuk menentukan apakah nilai-nilai mereka sedang terpenuhi. Pada tingkat pribadi, memunculkan prosedur bukti adalah salah satu hal paling berharga yang dapat Anda lakukan untuk menetapkan tujuan bagi diri Anda sendiri. Inilah latihan yang bermanfaat. Ambil 5 nilai yang penting untuk Anda dan mencari tahu prosedur bukti Anda. Apa yang harus terjadi bagi Anda untuk mengetahui bahwa nilai-nilai Anda sedang dipenuhi atau dipenuhi? Jawab sekarang di selembar kertas lain. Evaluasi apakah prosedur pembuktian Anda membantu Anda atau menahan Anda. Anda dapat mengontrol dan mengubah prosedur bukti Anda sendiri. Yang kami buat hanyalah konstruksi mental, tidak ada lagi. Mereka seharusnya melayani kita alih-alih menahan kita. Nilai berubah. Terkadang mereka berubah secara radikal, tetapi biasanya mereka berubah pada tingkat bawah sadar. Banyak dari kita memiliki bukti prosedur yang merugikan diri sendiri atau ketinggalan zaman. Ketika Anda masih di sekolah menengah, Anda mungkin membutuhkan banyak romantis keterlibatan untuk merasa menarik.
Sebagai orang dewasa, Anda mungkin ingin mengembangkan strategi yang lebih elegan. Jika Anda menghargai daya tarik pribadi, tetapi Anda hanya merasa menarik jika penampilan Anda menyaingi Cheryl Tiggs atau Robert Redford, Anda mungkin membuat diri Anda frustrasi. Kita semua tahu tentang orang-orang yang terpaku pada hasil, sesuatu yang melambangkan nilai tertinggi bagi mereka. Dan kemudian, ketika mereka mencapainya, mereka menemukan itu tidak ada artinya sama sekali. Nilai-nilai mereka telah berubah, tetapi prosedur pembuktian telah berjalan dengan sendirinya. Beberapa orang memiliki prosedur pembuktian yang tidak terikat pada nilai sama sekali. Mereka tahu apa yang mereka inginkan, tetapi mereka tidak tahu mengapa. Jadi ketika mereka mengerti, ternyata itu fata morgana, sesuatu budaya menjualnya tetapi mereka tidak benar-benar menginginkannya. Ketidaksesuaian antara nilai dan perilaku adalah salah satu tema besar dalam sastra dan film mulai dari Citizen Kane hingga The Great Gatsby. Anda perlu mengembangkan rasa berkelanjutan tentang nilai-nilai Anda dan bagaimana mereka berubah. Jadi, sama seperti Anda perlu secara teratur menilai kembali hasil dan tujuan yang Anda gambarkan di bab 11, Anda juga harus secara teratur meninjau nilai-nilai yang paling memotivasi Anda. Cara lain untuk meninjau prosedur bukti adalah dengan mencatat apakah prosedur tersebut dapat diakses pada tingkat yang dapat dicapai dalam jangka waktu yang wajar. Ambil 2 lulusan sekolah menengah mulai keluar dalam hidup. Untuk satu anak, kesuksesan bisa berarti keluarga yang stabil, pekerjaan yang membayar $40.000 setahun, rumah $100.000, dan sehat secara fisik. Untuk yang lain itu mungkin berarti keluarga yang hebat, penghasilan $240.000 per tahun, rumah $2 juta, tubuh atlet triathlon, banyak teman, tim sepak bola profesional, dan sopir Rolls-Royce. Memiliki tujuan yang tinggi baik-baik saja jika mereka bekerja untuk Anda. Saya tentu saja menetapkan tujuan besar untuk diri saya sendiri, dan sebagai hasil dari menciptakan representasi internal tersebut, saya mampu menciptakan perilaku yang mendukung mereka. Tapi seperti tujuan dan nilai-nilai berubah, prosedur bukti lakukan juga. Orang-orang lebih bahagia jika mereka juga menemukan tujuan menengah untuk ditembak. Ini memberikan umpan balik bahwa Anda berhasil, itu kamu bisa meraih mimpimu. Beberapa orang mungkin benar-benar termotivasi oleh tujuan tubuh seorang atlet triathlon, rumah senilai $2 juta, tim sepak bola, dan sebuah Rolls-Royce. Orang lain mungkin pertama-tama memandang kesuksesan sebagai menjalankan perlombaan 10K secara efektif atau berolahraga secara konsisten atau mengubah kebiasaan diet atau memiliki rumah yang indah senilai $100.000 atau hubungan atau keluarga yang penuh kasih. Setelah membuat hasil ini, mereka dapat mengatur yang baru. Mereka masih bisa meraih visi yang lebih mewah, tetapi mereka mungkin mendapatkan kepuasan lebih setelah mencapai tujuan sebelumnya. Aspek lain dari prosedur bukti adalah kekhususan. Jika kamu menempatkan nilai pada asmara, Anda mungkin mengatakan prosedur bukti Anda adalah untuk memiliki hubungan yang baik dengan seorang wanita yang menarik dan penuh kasih. Itu hasil yang masuk akal yang layak untuk dikejar. Anda bahkan mungkin memiliki gambaran yang bagus tentang penampilan dan ciri-ciri kepribadian yang paling Anda inginkan. Itu bagus juga. Yang lain mungkin memiliki prosedur bukti percintaan yang menggelora dengan kelinci playboy berambut pirang bermata biru dengan payudara 42 inci, kondominium Fifth Avenue di Manhattan, dan penghasilan 6 digit. Hanya submodalitas yang tepat itu yang akan memuaskannya. Tidak ada yang salah dengan memiliki target, tetapi ada banyak potensi frustrasi jika Anda mengaitkan nilai-nilai Anda dengan gambaran yang terlalu spesifik. Anda mengesampingkan 99% orang, benda, atau pengalaman yang dapat memuaskan Anda. Bukan berarti kamu bisa menciptakan hasil seperti itu dalam hidup Anda bisa. Namun, dengan lebih banyak fleksibilitas dalam prosedur pembuktian Anda,
Anda akan lebih mudah memenuhi keinginan atau nilai-nilai sejati Anda. Ada benang merah di sini, pentingnya fleksibilitas. Ingatlah bahwa dalam konteks apapun, sistem yang paling fleksibel, dengan pilihan terbanyak, akan menjadi yang paling efektif. Sangat penting untuk diingat bahwa nilai memiliki keunggulan bagi kita, tetapi kita mewakili keunggulannya dengan prosedur bukti yang kita adopsi. Anda dapat memilih peta dunia yang sangat terbatas sehingga hampir membuat frustrasi. Banyak dari kita melakukan itu. Kami mengatakan bahwa kesuksesan adalah hal yang tepat dan hubungan yang baik adalah hal yang lain. Tetapi menghilangkan semua fleksibilitas dari sistem adalah salah satu cara paling pasti untuk menjamin frustrasi. Pertanyaan paling memilukan yang harus dihadapi orang biasanya melibatkan nilai-nilai mereka. Terkadang dua nilai yang berbeda, seperti kebebasan dan cinta, tarik kami ke arah yang berlawanan. Kebebasan boleh berarti kemampuan untuk melakukan apapun yang Anda inginkan setiap saat. Cinta bisa berarti komitmen pada satu orang. Sebagian besar dari kita pernah merasakan konflik itu. Ketika kita melakukannya, itu tidak menyenangkan. Namun, sangat penting untuk mengetahui nilai tertinggi kita agar kita memilih perilaku yang mendukung mereka. Jika tidak, kami akan membayar harga emosional nanti karena tidak mendukung apa yang kita yakini paling penting dalam hidup kita. Perilaku yang mengarahkan nilai yang lebih tinggi pada hierarki akan menggantikan perilaku yang terikat nilai yang berperingkat lebih rendah. Tidak ada yang begitu mencemaskan selain memiliki nilai-nilai yang kuat menarik Anda dalam arah yang berlawanan. Ini menciptakan rasa yang luar biasa dari keganjilan. Jika ketidaksesuaian berlangsung cukup lama, itu bisa menghancurkan sebuah hubungan. Anda dapat bertindak berdasarkan salah satunya, misalnya, melatih kebebasan, dengan cara yang menghancurkan yang lain. Anda dapat mencoba beradaptasi, yaitu, menahan dorongan Anda menuju kebebasan, sedemikian rupa sehingga Anda menjadi frustrasi dan destruktif dalam hubungan. Atau, karena hanya sedikit dari kita yang benar-benar menghadapi dan memahami nilai-nilai kita mungkin hanya mengalami rasa frustrasi dan kegelisahan secara umum. Segera kami akan mulai menyaring satu pengalaman kami di LIE melalui emosi negatif sampai menjadi bagian dari kita, perasaan tidak kepuasan yang mungkin kita coba kurangi dengan makan berlebihan, merokok, dan sebagainya. Jika Anda tidak memahami cara kerja nilai, sulit untuk menemukan kompromi yang elegan. Tetapi jika Anda melakukannya, Anda tidak perlu merusak hubungan atau rasa kebebasan Anda. Anda dapat mengubah prosedur bukti. Ketika Anda masih anak sekolah menengah, mungkin kebebasan berarti mencoba meniru kehidupan seks Warren Beatty. Tapi mungkin hubungan cinta pro memberikan kenyamanan, sumber daya, dan kegembiraan yang mewujudkan lebih banyak lagi kebebasan nyata daripada kemampuan untuk melompat ke tempat tidur dengan siapapun yang Anda temui di bar. Itu pada dasarnya proses pembingkaian kembali pengalaman dengan care yang menciptakan kesesuaian. Terkadang ketidaksesuaian tidak berasal dari nilai itu sendiri, tetapi dari prosedur bukti untuk nilai yang berbeda. Sukses dan spiritualitas tidak harus menghasilkan ketidaksesuaian. Anda bisa sukses besar dan masih memiliki kehidupan spiritual yang kaya. Tetapi bagaimana jika prosedur bukti Anda untuk sukses berjalan dengan baik rumah besar, dan prosedur pembuktian spiritualitas Anda adalah menjalani kehidupan yang sederhana dan keras? Anda harus mendefinisikan ulang prosedur bukti Anda atau membingkai ulang persepsi Anda. Jika tidak, Anda bisa membuat diri Anda terjerumus ke dalam kehidupan konflik batin. Dia mungkin berguna untuk mengingat sistem kepercayaan yang dimiliki W. Mitchell digunakan untuk mendukung dirinya sendiri dalam memiliki kehidupan yang kaya dan bahagia terlepas dari apa yang tampaknya menjadi keadaan yang membatasi. Tidak ada hubungan mutlak antara dua faktor. Artinya, baginya, lumpuh bukan berarti kamu harus tidak bahagia. Memiliki banyak uang tidak berarti Anda tidak spiritual, dan menjalani kehidupan yang keras tidak berarti Anda spiritual.
NLP menyediakan alat untuk mengubah struktur sebagian besar pengalaman sehingga mereka dapat menciptakan keselarasan. Saya pernah bekerja dengan seorang pria yang memiliki masalah yang tidak biasa. Dia memiliki hubungan cinta dengan seorang wanita. Tapi dia juga menempatkan nilai tinggi untuk menjadi menarik secara seksual dan berinteraksi dengan wanita lain. Ketika dia mendapatkan pencurian seksual dari seorang wanita yang menarik, dia akan mulai merasa bersalah karena nilai yang dia berikan pada hubungannya saat dia bertemu dengan wanita yang menarik. Sintaksnya atau ketertarikannya bekerja dengan care ini. Dia melihat wanita seperti itu, V, dan dia akan berkata sesuatu untuk dirinya sendiri, wanita ini cantik, dan dia menginginkan saya. Ini akan mengarah pada perasaan atau keinginan untuk mengikuti melalui dan terkadang keinginan menjadi kenyataan dan dia mengambil tindakan Tapi keinginan dan petualangan romantis apapun yang terjadi mengakibatkan konflik yang parah dengan kebutuhannya akan hubungan satu lawan satu, yang merupakan keinginan mendalam baginya. Saya mengajarinya untuk menambahkan bagian baru pada strateginya, yaitu Veitki. Saya mengaturnya sehingga setelah dia melihat seorang wanita, V, dan berkata pada dirinya sendiri, ini adalah wanita cantik, dan dia menginginkan saya, saya menambahkan frasa internal pendengaran lainnya, dan aku mencintai wanita yang bersamaku, lalu aku menyuruhnya memotret wanita itu. Dia terlibat dengan tersenyum padanya dan menatapnya dengan care yang benar-benar penuh kasih, V, yang menciptakan baginya sebuah kinestetik baru, perasaan internal, yang membuatnya merasa ingin mencintai wanita yang bersamanya. Saya menyuruhnya menginstal strategi dengan pengulangan aku punya. Dia hanya melihat seorang wanita yang membuatnya tertarik, katakan pada dirinya sendiri, ini adalah wanita cantik dan dia menginginkanku, segera katakan internal auditori yang baru, dan aku mencintai wanita yang bersamaku, dengan nada suara yang penuh kasih, dan kemudian bayangkan pasangannya tersenyum padanya dengan care yang penuh kasih. Saya menyuruhnya melakukan ini dari waktu ke waktu sampai dipasang, seperti pola desir, sehingga ketika pernah seorang wanita menarik lewat, itu akan segera menyebabkan dia untuk pergi melalui pola baru ini. Strategi ini memungkinkan dia untuk memiliki semuanya. Strategi lamanya adalah menariknya kedua arah sekaligus, memberi tekanan besar hubungannya. Hanya menahan keinginan untuk merasa menarik akan telah membuat H1M frustrasi dan berkonflik. Strategi baru memungkinkan dia untuk mendapatkan perasaan positif dari ketertarikan yang dia butuhkan, sambil menghilangkan konflik yang merusak hubungannya. Sekarang semakin dia melihat wanita yang menarik, semakin dia merasa ingin mencintai wanita yang bersamanya. Cara utama untuk menggunakan nilai adalah dengan mengintegrasikannya dengan meta program untuk memotivasi dan memahami diri kita sendiri dan orang lain. Nilai adalah filter utama. Meta program adalah pola operasi yang memandu sebagian besar persepsi kita dan dengan demikian perilaku kita. Jika Anda tahu bagaimana menggunakan keduanya bersama-sama, Anda dapat mengembangkan pola motivasi yang paling tepat. Saya pernah bekerja dengan seorang pria muda yang sangat tidak bertanggung jawab sehingga membuat orang tuanya gila. Masalahnya adalah dia hidup sepenuhnya pada saat ini, tanpa pertimbangan apapun atas konsekuensinya. Jika beberapa hal datang yang membuatnya keluar sepanjang malam, dia tidak bermaksud tidak bertanggung jawab. Tetapi dia menanggapi hal-hal yang ada di depannya, hal-hal yang dia tuju, daripada konsekuensi dari tindakannya, hal-hal yang harus dia hindari. Ketika saya bertemu pemuda ini dan berbicara dengannya, saya mendapatkan meta programnya 5. Saya belajar dia bergerak menuju hal-hal dan bertindak dari kebutuhan. Kemudian saya mulai mendapatkan nilai-nilainya. Ternyata 3 nilai tertingginya adalah keamanan, kebahagiaan, dan kepercayaan. Itu adalah hal utama yang dia butuhkan dalam hidup. Jadi saya membangun hubungan dengan mencocokkan dan meniru dia. Kemudian, dengan care yang benar-benar selaras,
Saya mulai menjelaskan bagaimana perilakunya merusak semua hal yang dia tempatkan paling tinggi nilai pada. Dia baru saja pulang ke rumah setelah pergi selama 2 hari penuh tanpa izin atau komunikasi dengan orang tuanya yang putus asa. Saya mengatakan kepadanya bahwa mereka kehilangan kesabaran dan bahwa perilakunya akan merusak semua keamanan, kebahagiaan, dan kepercayaan yang diberikan keluarga untuknya. Jika dia terus melakukannya, dia akan berada di tempat tanpa rasa aman, tanpa kebahagiaan, dan tanpa kepercayaan. Itu bisa jadi penjara, bisa jadi sekolah reformasi. Tetapi jika dia tidak cukup bertanggung jawab untuk tinggal di rumah, orang tuanya harus mengirimnya ke suatu tempat di mana orang lain akan bertanggung jawab untuknya. Jadi saya memberinya sesuatu untuk menjauh, sesuatu yang adalah antitesis dari nilai-nilainya, biaya orang, bahkan jika mereka tidak mau bergerak menuju, akan menjauh dari kehilangan nilai kunci. Selanjutnya saya memberinya alternatif optimis, sesuatu untuk pindah ke Bangsal. Saya memberinya tugas khusus yang akan berfungsi sebagai bukti prosedur yang digunakan orang tuanya untuk menentukan kemampuan mereka untuk terus mendukung nilai-nilai keamanan, kebahagiaan, dan kepercayaan yang begitu penting baginya. Dia harus berada di rumah setiap malam jam 10 Dia harus memiliki pekerjaan dalam waktu 7 hari. Dia harus melakukan tugasnya di rumah setiap hari. Saya mengatakan kepadanya bahwa kami akan meninjau kemajuannya dalam 60 hari, dan jika dia menepati kesepakatannya, tingkat kepercayaan orang tuanya akan meningkat, dan begitu pula dukungan mereka pelabuhan kebahagiaan dan keamanan pribadinya. Saya menjelaskan kepadanya bahwa ini adalah kebutuhan, hal-hal yang harus dia tuju sekarang. Jika dia melanggar kesepakatannya sekali, itu akan dilihat sebagai pengalaman belajar. Jika dia melanggar perjanjiannya 2 kali, itu akan memberinya peringatan. Jika dia melanggar perjanjiannya untuk ketiga kalinya, dia akan pergi. Apa yang saya lakukan adalah memberinya sesuatu untuk segera bergerak untuk memelihara dan meningkatkan kenikmatannya terhadap sesuatu dia menghargai. Di masa lalu, dia tidak memiliki hal yang benar untuk dilakukan yang mendukung hubungannya dengan orang tuanya. Saya juga menjelaskan bahwa perubahan ini benar-benar diperlukan dan memberinya prosedur bukti yang sangat spesifik untuk diikuti. Saat terakhir terdengar, dia masih bertingkah seperti anak teladan. Nilai-nilainya dan meta program bersama-sama memberikan motivasi tertinggi peralatan. Saya telah memberinya care untuk menciptakan keamanan, kebahagiaan, dan kepercayaan yang dia butuhkan untuk dirinya sendiri. Dia yang tahu banyak tentang orang lain mungkin terpelajar, tetapi dia yang memahami dirinya sendiri lebih cerdas. Dia yang mengendalikan orang lain mungkin kuat, tetapi dia yang menguasai dirinya sendiri masih lebih kuat. Lao Tzu, Tao Te Ching. Saya pikir Anda dapat melihat betapa eksplosifnya nilai-nilai dan betapa berharganya nilai-nilai itu sebagai alat untuk perubahan. Di masa lalu, nilai-nilaimu telah beroperasi hampir seluruhnya pada tingkat bawah sadar. Sekarang, Anda memiliki kemampuan untuk memahami dan memanipulasi mereka untuk perubahan positif. Ada saat ketika kita tidak tahu apa itu atom, jadi kita tidak dapat memanfaatkannya yang luar biasa kekuatan. Belajar tentang nilai-nilai memiliki banyak efek yang sama pada kita. Dengan membawa mereka ke kesadaran, kita dapat menghasilkan hasil yang kita tidak pernah bisa sebelumnya. Kita bisa bermain dengan tombol yang sebelumnya tidak kita ketahui keberadaannya. Ingat, nilai adalah sistem kepercayaan yang memiliki efek global. Jadi dengan melakukan perubahan nilai, baik dalam menghilangkan konflik atau meningkatkan kekuatan pemberdayaan nilai-nilai, kita dapat membuat perubahan besar dalam seluruh hidup kita. Alih-alih merasa tidak nyaman tentang konflik nilai, kami hampir tidak dipahami di masa lalu, kita dapat memahami apa yang terjadi di dalam diri kita, atau antara kita dan orang lain, dan mulai menghasilkan yang baru hasil. Kami melakukan ini dengan banyak cara.
Kami dapat membingkai ulang pengalaman sehingga menjadi yang paling efektif. Kami dapat mengubah prosedur bukti kami tekanan dengan memanipulasi submodalities mereka, seperti yang telah kami lakukan di seluruh buku ini. Ketika nilai-nilai berkonflik, konflik yang sebenarnya seringkali terjadi di antara salah satu dari banyak prosedur bukti. Kita bisa mengecilkan gambar dan suaranya sedemikian rupa agar konfliknya tidak terlalu mencolok. Dalam beberapa kasus, kita bahkan dapat mengubah menghargai diri mereka sendiri. Jika Anda memiliki nilai yang Anda inginkan lebih tinggi pada hierarki Anda dapat mengubah submodalitasnya menjadi lebih seperti mereka yang berada di puncak hierarki. Dalam kebanyakan kasus, jauh lebih mudah dan lebih efektif untuk menangani submodalitas, tapi saya pikir Anda dapat melihat betapa kuatnya teknik ini. Di dalam cara, Anda dapat mengubah tingkat pentingnya nilai-nilai dengan mengubah cara Anda mewakili mereka ke otak Anda. Misalnya, ada seorang pria yang saya konseling yang nilai nomor 1 adalah kegunaan. Cinta adalah nomor 9 di tangganya. Seperti yang dapat Anda bayangkan, dengan hierarki nilai semacam ini, dia melakukan banyak hal yang tidak membangun hubungan baik yang luar biasa dengan manusia lain. Saya menemukan bahwa dia mewakili nilai nomor 1, kegunaannya, sebagai gambaran besar, bergerak ke kanan, sangat cerah, dengan nada tertentu yang terkait dengannya. Setelah membandingkannya dengan bagaimana dia mewakili nilai yang jauh lebih rendah, cinta, gambar yang jauh lebih kecil dalam hitam putih dengan posisi berbeda, lebih rendah, lebih gelap, lebih redup, tidak fokus, yang perlu saya lakukan hanyalah membuat submodalitas dari yang lebih rendah, nilai berperingkat persis seperti nilai berperingkat lebih tinggi dan membuat submodalitas dari nilai berperingkat lebih tinggi sama seperti yang berperingkat lebih rendah, kemudian buat pola desir untuk menyimpannya di sana. Dengan melakukan ini, kami mengubah cara dia merasa tentang nilai-nilainya, kami mengubah hierarkinya. Cinta menjadi nilai nomor 1 baginya. Ini secara radikal mengubah cara dia memandang dunia, apa yang paling penting baginya, dan dengan demikian jenis tindakan yang dia ciptakan secara konsisten. Mengubah hierarki nilai seseorang dapat memiliki implikasi besar kation yang mungkin tidak segera terlihat. Biasanya yang terbaik untuk memulai dengan menemukan prosedur pembuktian seseorang dan mengubah persepsinya tentang apakah dia mencapai nilai-nilainya sebelum benar-benar mengubah tangga kepentingan. Saya pikir Anda dapat melihat bagaimana ini akan berharga secara pribadi hubungan. Misalkan nilai nomor 1 seseorang adalah ketertarikan, nomor 2 adalah komunikasi yang jujur, nomor 3 adalah kreativitas, dan nomor 4 adalah rasa hormat. Ada 2 pendekatan untuk menciptakan perasaan puas dalam hubungan yang sama ini. Salah satunya adalah dengan menghormati nilai nomor 1 dan membuat atraksi nomor 4. Dengan demikian, Anda dapat mengambil individu yang tidak lagi tertarik pada pasangannya dan membuat perasaan itu kurang penting daripada rasa hormatnya terhadapnya. Selama dia merasa dia menghormatinya, dia akan merasa kebutuhan tertingginya terpenuhi. Pendekatan yang lebih sederhana dan tidak terlalu radikal adalah dengan menentukan prosedur bukti untuk menemukan seseorang yang menarik apa dia harus melihat, mendengar, merasakan. Pilihan, ubah strategi ketertarikan itu atau minta dia berbagi dengan pasangannya apa yang dia butuhkan memenuhi nilai tersebut. Sebagian besar dari kita memiliki beberapa nilai yang bertentangan. Kami ingin keluar dan menghasilkan hasil yang luar biasa di dunia, dan kami ingin bersantai-pantai, kami ingin menghabiskan waktu bersama keluarga kami, dan kami ingin bekerja cukup keras untuk menjadi sukses dalam pekerjaan kami. Kami ingin keamanan dan kami ingin kegembiraan. Beberapa konflik nilai tidak dapat dihindari, itu meminjamkan kekayaan dan tekstur tertentu untuk hidup. Masalah datang ketika nilai-nilai fundamental menarik kita ke arah yang berbeda. Setelah membaca bab ini, lihat hierarki nilai Anda dan prosedur bukti untuk melihat di mana konflik berada. Melihat mereka jelas merupakan langkah pertama untuk menyelesaikannya.
Nilai memiliki keutamaan bagi masyarakat dan juga bagi individu. Sejarah Amerika Serikat selama 20 tahun terakhir adalah studi yang memilukan dalam pentingnya dan variabilitas nilai. Apa pergolakan tahun 60-an selain contoh bencana nilai-nilai dalam konflik? Tiba-tiba, segemen masyarakat yang besar dan vokal menganut nilai-nilai yang bertentangan secara radikal dengan itu dari masyarakat secara keseluruhan. Banyak nilai yang paling dijunjung tinggi negara kita, patriotisme, keluarga, pernikahan, etos kerja, adalah tiba-tiba ditanyai. Hasilnya adalah periodik ketidaksesuaian dan kekacauan sosial. Ada dua perbedaan utama antara sekarang dan dulu. Satu adalah bahwa sebagian besar anak-anak tahun 60-an telah menemukan yang baru dan lebih banyak lagi cara-cara positif untuk mengekspresikan nilai-nilai mereka. Di tahun 60-an, seseorang mungkin merasa bahwa kebebasan berarti menggunakan narkoba dan tumbuh lama rambut. Sekarang, di tahun 80-an, orang yang sama mungkin merasa bahwa memiliki bisnis dan mengendalikan hidupnya adalah cara yang paling efektif untuk mencapai hasil yang sama. Perbedaan lainnya adalah bahwa kami nilai telah berubah. Ketika Anda melihat evolusi amar nilai-nilai Ican selama 25 tahun terakhir, Anda tidak benar-benar melihat kemenangan satu set nilai atas yang lain. Sebaliknya, Anda melihat bahwa seperangkat nilai yang berbeda telah berevolusi. Dalam beberapa hal, kami telah kembali ke beberapa nilai tradisional tentang patriotisme atau keluarga kehidupan. Di negara lain, kami telah mengadopsi banyak nilai tahun 60-an. Kami lebih toleran, kami memiliki nilai yang berbeda tentang hak-hak perempuan dan minoritas, tentang sifat pekerjaan yang produktif dan memuaskan. Ada pelajaran bermanfaat bagi kita semua tentang apa yang telah berkembang. Nilai-nilai berubah, dan orang-orang berubah. Satu-satunya orang yang tidak berubah adalah mereka yang tidak bernafas. Jadi yang penting adalah menyadari fluks itu dan bergerak bersamanya. Ingat contoh orang-orang yang terjebak pada satu hasil, hanya untuk menemukan bahwa itu tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai mereka? Banyak dari kita menemukan diri kita dalam situasi itu pada waktu yang berbeda. Cara mengatasinya adalah dengan penuh perhatian dan aktif mengenali nilai-nilai kita dan prosedur bukti yang telah kita buat untuk nilai-nilai itu. Kita semua harus hidup dengan tingkat ketidaksesuaian tertentu. Itu bagian dari ambiguitas menjadi manusia. Sama seperti masyarakat yang mengalami periode perubahan seperti tahun 60-an, orang-orang juga mengalaminya. Tetapi jika kita tahu apa yang terjadi, kita akan lebih mampu menghadapinya dan mengubah apa yang kita bisa. Jika kita merasakan kejanggalan dan tidak memahaminya, kita akan sering mengambil tindakan yang tidak pantas. Kami akan mulai merokok, atau minum, atau apapun yang kami lakukan untuk mengatasi rasa frustrasi yang tidak kami mengerti. Jadi, langkah pertama untuk menangani konflik nilai adalah memahaminya. Formula sukses utama berlaku untuk nilai dan juga untuk hal lainnya. Anda perlu mengetahui apa yang Anda inginkan, nilai utama dan hierarki nilai Anda. Anda perlu mengambil tindakan. Anda perlu mengembangkan ketajaman sensorik untuk mengetahui apa yang Anda dapatkan. Dan Anda perlu mengembangkan fleksibilitas untuk berubah. Jika perilaku Anda saat ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Anda perlu mengubah perilaku Anda untuk menyelesaikan konflik. Ada poin terakhir yang layak dipertimbangkan. Ingat, kita semua pemodelan sepanjang waktu. Anak-anak kita, karyawan kita, dan rekan bisnis kita selalu mencontoh kita dengan cara yang berbeda. Jika kita ingin menjadi model yang efektif, tidak ada yang lebih penting daripada menerapkan nilai-nilai yang kuat dan perilaku yang selaras. Pemodelan perilaku ilmu penting, tetapi nilai mengesampingkan hampir segalanya. Jika Anda mendukung komitmen karena hidup Anda mencerminkan ketidakbahagiaan dan kebingungan, mereka yang melihat Anda sebagai model akan mengaitkan gagasan komitmen dengan ketidakbahagiaan yang membingungkan. Jika Anda berdiri untuk komitmen karena hidup Anda mencerminkan kegembiraan dan kegembiraan,
Anda memberikan model kongruen yang menghubungkan komitmen dan kegembiraan. Pikirkan orang-orang yang paling memengaruhi Anda dalam hidup Anda. Kemungkinan mereka telah menyediakan model yang paling efektif dan kongruen. Mereka adalah orang-orang yang nilai dan perilakunya mendukung memberikan model kesuksesan yang paling bersemangat dan menarik. Yang paling kekuatan motivasi penting dalam sejarah, buku-buku agama seperti Alkitab, tidak lebih dari nilai-nilai. Cerita mereka katakan, situasi yang mereka gambarkan, adalah model yang telah memperkaya kehidupan kebanyakan orang di planet ini dengan memberikan nilai-nilai itu kekuatan besar. Menemukan nilai seseorang hanyalah masalah menemukan mengetahui apa yang paling penting baginya. Dalam mengetahui itu, Anda dapat lebih efektif mengetahui tidak hanya kebutuhan mereka tetapi juga kebutuhan Anda sendiri. Dalam bab berikutnya, kita akan melihat 5 hal setiap orang sukses harus menghadapi dan menangani untuk menggunakan dan menerapkan semua yang telah kita bicarakan dalam buku ini. Saya menelepon mereka.